Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang budiman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, sehingga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, pemirsa Radar TV yang dirahmati Allah. Berbicara nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Quran itu juga merupakan peristiwa yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Dalam kitab Mabahus fi Ulumil Quran disebutkan ada beberapa riwayat terkait dengan proses nuzulul Quran. Proses yang pertama adalah nuzulul Quran itu diturunkannya Al-Quran yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada malam Senin pada tanggal 17 Ramadan. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan nuzulul Quran itu maksudnya adalah proses diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan dari lauh mahfuz ke langit dunia, yang kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini tujuannya untuk apa, saudaraku? Tentu ini tujuannya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda yang baik, yang benar dan yang batil. Saudaraku pemirsa Radar TV yang dirahmati Allah. Dalam ayat lain juga disebutkan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 21. Kalau kita sama-sama merenungi, memahami yang terkandung dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang maknanya adalah kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran itu kepada gunung, maka sungguh engkau Muhammad akan melihat gunung itu khusyuk, gunung itu tunduk, gunung itu hancur, luluh karena disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan kami buat perumpamaan itu kepada manusia agar mereka berfikir. Saudaraku, pemirsa Radar TV yang dirahmati Allah, kalau sama-sama kita pahami dan kita renungi ayat ini dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan suatu kalimat penggambaran, suatu kalimat perumpamaan. Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, lalu gunung itu memiliki akal, lalu gunung itu diberikan akal, diberikan kemampuan untuk berpikir seperti manusia, maka gunung yang keras itu akan hancur. Gunung yang keras itu akan luluh disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
disebabkan karena takut kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut karena khawatir tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini juga menunjukkan betapa agungnya Al-Quran, betapa kedudukan Al-Quran itu memberikan suatu hikmah yang sangat besar, menjadi nasihat kepada manusia. Gunung yang sekeras itu saja bisa luluh, hancur ketika Al-Quran diturunkan kepada gunung. Maka kita sebagai manusia tentu kita harus lebih daripada gunung. Karena kita diberikan akal, kita diberikan perasaan, kita diberikan kemampuan untuk berpikir, maka tentu kita bisa meresapi dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah, terkadang kita membaca Al-Quran, Al-Quran yang kita baca, terkadang kita tidak mampu memahaminya. Terkadang Al-Quran yang kita baca tidak mampu membuat hati kita dekat kepada Allah. Terkadang Al-Quran yang kita baca tidak mampu melembutkan hati kita. Ini ada apa? Ini apa gerangan yang membuat seperti itu? Ternyata jawabannya adalah karena kita tidak memenuhi syarat-syarat kita ketika kita membaca Al-Quran. Karena syarat-syarat membaca Al-Qurannya tidak terpenuhi. Lalu bagaimana syaratnya? Syaratnya disebutkan dalam ayat yang lain, bahwasanya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikan dengan baik, dan perhatikanlah dengan khusyuk, dengan tenang, wa ansitu la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Apa yang kita rasakan ketika rahmat Al-Quran itu turun kepada kita? Tentunya Al-Quran itu akan memberikan kesadaran yang positif dalam hidup kita. Karena Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan Ar-Ruh dan An-Nur. Ar-Ruh yang maknanya menghidupkan jiwa manusia, menghidupkan emosional, menghidupkan intelektual. Demikian juga Al-Quran yang diberikan nama An-Nur, yang maknanya adalah mencerahkan jiwa, emosi, dan intelektual manusia. Maka dengan demikian, Al-Quran adalah ar-ruh yang menghidupkan. Al-Quran adalah ruh yang menghidupkan dan cahaya yang mencerahkan jiwa, emosi, dan intelektual manusia sepanjang peradaban. Maka itu, saudaraku pemirsa yang beriman, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Mari terus kita sama-sama membaca dan mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita pahami ayat-ayatnya. Karena kata Imam Al-Ghazali, ketika kita mau memahami dengan sungguh-sungguh ayat Al-Quran, akan ada 3 kekuatan yang terkumpul dalam diri kita. Yang pertama, kita akan diberikan al-quwatul fikriyah. Kita akan diberikan kekuatan berpikir, yaitu akan diberikan kecerdasan intelektual. Yang kedua, dengan kita mau membaca dan memperhatikan Al-Quran, kita akan diberikan al-quwati zaukiyah, yaitu kekuatan merasa, atau yang disebut dengan kecerdasan emosional. Lalu yang ketiga adalah kita akan diberikan al-quwatir ruhiyah, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan ruhaniyah. Ruh kita akan cerdas. Sehingga dengan 3 kekuatan ini, insya Allah hidup kita akan berkah, langkah kita akan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mau memahami dan selalu bersama dengan Al-Quran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.